Gri, jangan kenceng-kenceng, Gri. Orang lagi pada kebanjiran, lu teriak-teriak. Justru ini mau mengabarkan sehubungan dengan situasi banjir di Jakarta yang luar biasa dahsyat. Kali ini ketinggian air sampai 3 meter di beberapa tempat tertentu, sampai ada yang menenggelamkan masjid, tempat ibadah lainnya. Pemindahan ibu kota ke IKN ini sungguh sangat urgent. Jadi teman-teman jangan pernah ikuti cara berpikir otak sengkleknya Amin Rais. Ya, jangan pernah ikuti otak dungunya Rocky Gerung. Jangan pernah ikuti Said Didu, Refli Harun, dan kroni-kroninya. Mereka-mereka ini benar-benar menyesatkan kalian. Ya, benar-benar menyesatkan kalian. Karena untuk kepentingannya dia, untuk kepentingan politik, ya, untuk bahan menyerang Jokowi, mereka terus-terusan memprovokasi bahwa Jakarta tidak perlu pindah. Sekarang hari ini kita rasakan betapa pentingnya untuk pindah ibu kota. Setidak-tidaknya beban Jakarta akan berkurang sampai dengan 40%. Mudah-mudahan kalau semua kemudian ASN-nya, seluruh lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah mulai pindah semuanya nanti ke IKN. Jangan pernah ikuti cara berpikirnya orang-orang dungu ini. Ya, apalagi Rocky Gerung ini benar-benar dungu. Sementara menyengsarakan orang Jakarta yang hampir tenggelam seperti sekarang kita rasakan sekarang ini, mereka bilang IKN mangkrak. Mereka bilang IKN menghilangkan hak cacing tanah untuk hidup. Ya profesor mah boleh, tapi dungu ya janganlah. Goblok boleh, tapi sinting janganlah. IKN menghilangkan hak-hak burung bertengger di atas dahan, katanya. Loh ini kan ucapan-ucapan dungu gitu. Dan dungunya udah keterlaluan. Benar-benar udah keterlaluan. Nah, kalau kemudian kita teracuni oleh provokasi mereka, habis Indonesia ini. Habis Indonesia ini. Karena mereka tidak ada berpikiran supaya Indonesia maju. Nggak ada. Nggak ada. Yang penting ngomong. Yang penting bacot. Yang penting bersuara, menyerang dengan keras dan dengan nada-nada kasar. Itu prinsip mereka. Jangan pernah berpikir bahwa dia itu membela rakyat. Enggak, jauh banget, jauh banget. Jangan pernah kalian berpikir bahwa dia untuk memperbaiki negara ini. Enggak! Jauh panggang dari api. Ini manusia bodoh ini nih. Profesor loh, Gri. Masa bodoh? Ya, profesor yang bodoh. Gitu loh. Dokter, profesor yang bodoh. Gitu loh. Ya. Coba kita ngelihat ya saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, terutama Jakarta Timur, kawasan aliran sungai Ciliwung, coba. Kan sudah sangat menyedihkan, memprihatinkan, kasihan gitu. Ya ada rumahnya yang lantai 2, dia bisa naik di lantai 2. Ya tapi mau sampai kapan terus-terusan kayak begini? Beban Jakarta sudah terlalu berat. Permukaan air laut sudah di atas daratan. Kalian kan nggak percaya. Profesor, ya tapi profesornya profesor dungu gimana cara menjelaskannya? Orang dungu sih gimana? Sama halnya kita menjelaskan orang-orang yang setiap hari jalan nggak tahu arah, makan juga dari minta-minta, gembel pakaiannya, nggak pernah mandi, ya ODGJ yang setiap hari mondar-mandir di jalan, kan sama halnya kita berbicara dengan orang-orang yang seperti itu. Susah. Apa Gri? Artinya Gri? Rocky, kamu kita ajak pindah ya, nanti ke IKN ya. Dungunya keterlaluan. Herannya ya, diundang untuk menjadi pembicara seminar di mana-mana. Herannya. Kemudian diikuti cara-cara berpikirnya dia, diikuti cara-cara ngomongnya dia, mencaci maki, menghujat, memfitnah, omongan kotor, delogok jaran. Udah gitu menyasar ke mahasiswa. Hasilnya tahu sendiri, hasil mahasiswa kemarin yang demo. Seperti itu hasil mahasiswa
didikan profesor, doktor, dosen-dosen kita yang miring-miring terus setiap hari. Kan seperti itu. Ya, hasil seminar Rocky Gerung. Udah gitu ditepuk tangani ketika berhasil menghujat presiden. Ya, dianggap berani. Udah gitu ditangkap nangis. Udahlah kalian mahasiswa. Kalian ngikutin Rocky Gerung mau ngapain? Orang gila diikutin. Orang dungu diikutin. Ya Allah ya Rob. Apanya yang kalian mau ikutin dari seorang Rocky Gerung? Gri, karena lu nggak ada yang ngikutin ya Gri ya. Jadi semua ngikutin Rocky Gerung, lu keki ya Gri. Enggak, gua sampaikan dulu daripada nanti juga ada yang komen begitu kan. Pasti kan ada aja tuh. Gua ajarin dulu cara komennya. Oke ya, hubungannya dengan pengantar saya ini tadi semuanya. Karena kita sudah lama sekali tidak ngelihat IKN hari ini seperti apa. Yang belakangan Rocky Gerung, Amin Rais, dan lain-lain. Bahwa IKN hari ini itu menjadi bangunan-bangunan mangkrak. Seperti bangunan-bangunan tua. Ditumbuhin ilalang, ya, ditumbuhin semak belukar. Udah nggak karu-karuan. Dan sebaiknya cepat-cepat reboisasi. Dilakukan penghutanan kembali. Kan pekok kan? Amin Rais itu pekok. Rocky Gerung itu kentir. Udah jangan diikutin. Hah? Pekok kan? Padahal faktanya seperti ini nih. Secara parsial beberapa ASN sudah pindah ke IKN, tapi tentu yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan IKN. Ya, sementara kementerian-kementerian lain masih dalam taraf persiapan dan surat menyurat. Tapi kalau kita melihat bangunan IKN hari ini mengalami progres yang sangat luar biasa. Nggak mangkrak, nggak ada satupun yang mangkrak. Nggak ada, blok. Dan Pak Bas secara tegas menyampaikan bahwa, Pak Basuki menyampaikan secara tegas bahwa kelangsungan dan pembangunan IKN ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Karena sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, hari ini IKN sudah digelontorkan dan disetujui, sudah diteken anggaran dari APBN sebesar 48,8 triliun. Ini yang dari APBN. Kemudian ada anggaran lain selain dari APBN, dari KPBU, sekitar 60 triliun. Dari anggaran APBN ini rencananya akan untuk membuat infrastruktur di jalan-jalan yang investor sudah masuk dan akan melakukan pembangunan di bulan April nanti. Sementara ada juga yang masuk dari KPBU, itu sekitar 60 triliun. Nih otaknya Amin Rais mesti dibuka ini. Otaknya Rocky Gerung mesti dilotok ini. 60 triliun. 60 triliun itu rencananya untuk membuat 195 tapak rumah. Kemudian untuk membuat 97 rusun. Bayangin 97 rusun. 97 rusun. Udah kebayangkan? Ya, yang tadinya hutan kemudian berubah menjadi bangunan, ya, menjadi beton-beton dengan cepatnya. Juga untuk membangun jalan akses menuju lingkungan dimaksud. Ngerti nggak lu? Ngerti nggak Amin Rais, Rocky Gerung? Nah, kemudian yang ketiga, itu akan segera masuk investor senilai 6,9 triliun. Ini dari swasta murni. Baik hotel, restoran, perbankan, dan lain-lain. Setidaknya di bulan April besok sudah mulai membangun BCA, BNI, Mandiri, Bank Kaltara, dan beberapa bank nasional lainnya. Geliat pembangunan IKN dari hari ke hari ini makin nyata. Dari hari ke hari mengalami progres yang sangat signifikan. Prioritas sekarang kalau kemarin itu sudah dibangun gedung dan perkantoran untuk eksekutif, karena prioritas pertama itu adalah untuk eksekutif. Nah, next step yang berikutnya akan segera dibangun untuk
legislatif dan yudikatif. Pembangunan gedung DPR MPR, kemudian pembangunan Mabes Polri, dan TNI. Serta pembangunan kantor-kantor yudikatif yang lain seperti kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain. Nah, ini direncanakan akan selesai di 2028 mudah-mudahan. Tapi yang paling jelas progresnya sekarang lagi dikebut. Terus kemudian kalau ada yang bilang mangkrak, mangkrak udelmu bodong. Kalau ada yang bilang semak belukar, udah jadi hutan kembali, dipenuhin rumput dan semak belukar, ya matamu petro. Ya orang-orang yang perusak negara asbun dan terus menyerang pemerintah serta memprovokasi masyarakat, ini loh yang bikin merusak negara. Kelompok-kelompok ini yang terus akan merusak negara. Dan kita bisa merasakan betul sepak terjangnya setiap hari. Kita merasakan betul cara-cara dia komunikasi, cara-cara dia ngomong, cara-cara dia menyebarkan informasi-informasi sesat, fitnah, provokasi, dan mengadu domba. Ini juga dirasakan betul oleh Presiden Prabowo Subianto dan setiap kali disampaikan di dalam pidatonya. Manusia miring, manusia pinter otaknya, tapi goblok hatinya. Ya kenapa? Gelarnya profesor, ya udah paling tinggi level pendidikannya, tapi cara berpikirnya, mindsetnya, ya hatinya tidak sedikit pun pernah memikirkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya, dan bagaimana kemudian terus dia mengadu domba serta membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ini manusia-manusia dajjal, manusia-manusia biadab seperti ini nih. Gedung-gedung DPR, MPR RI, gedung kejaksaan, kehakiman, kepolisian, TNI, itu sekarang sudah dalam taraf review oleh Presiden Prabowo kemarin pada saat Pak Bas ke Istana Negara. Apa? Tanggal 3 Februari atau tanggal 3 Januari itu kemarin, lupa saya. Nah, itu review desain ya, dan sekarang udah mulai persiapan memulai pembangunannya. Mudah-mudahan on time 2028 selesai. Nah, kalau udah selesai, kaum-kaum nyinyir ini kan nggak tahu. Kemudian mau mati atau apa nggak tahu nih. Setelah puas ya, omongannya nggak ada satupun yang terbukti, satupun nggak ada yang terbukti omongannya. Nggak tahu puas, nggak tahu penasaran, ya mati. Artinya apa? Ya kalau mati, matinya mati penasaran. Oke ya teman-teman, itulah update pembangunan IKN yang selama ini kita tidak pernah tayangkan dan media juga jarang menayangkan setelah Presiden ke-7 Jokowi purna tugas. Nah, tiba-tiba kaum penyinyir seperti Amin Rais dan Rocky Gerung berstatement bahwa IKN sekarang mangkrak, krak, ditumbuhi ilalang, semak belukar, sudah menjadi hutan kembali. Bahkan Rocky Gerung menyampaikan sebaiknya cepat-cepat dilakukan reboisasi supaya tidak merusak hutan. Utekmu big. Utekmu bengkong. Jalan pikiran kalian udah nyata-nyata dungu. Kalau begini terus-terusan kan memang tujuan kalian merusak negara dan bangsa ini. Tujuan kalian kan memecah belah negara dan bangsa ini. Ya nggak ada kata-kata lain, pilihan lain untuk menyampaikan ini, untuk menyurigain ini. Lantas apa arahnya? Apa tujuannya kalau nggak merusak bangsa ini? Karena apa? Provokasi terus, negatif terus, menyerang terus, membangun narasi-narasi hoax, menyebarkan fitnah. Apalagi nggak ada pilihan. Ya tapi nggak apa-apa, karena ini malah ini adalah golongan manusia dungu yang kita juga tidak bisa lagi bahas dan kita klasifikasikan dengan manusia biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.